Di saat kerajaan lain takut pada bangsa Eropa, gua justru membuka pintu. Bukan untuk melawan, tapi untuk bersekutu dengan Portugis. Keputusan berani, atau awal dari kehancuran? Pelabuhan Makassar bukan sekadar tempat kapal berlabuh. Disinilah dunia bertemu. Pedagang dari Jawa, Maluku, Arab, hingga Eropa, semua datang membawa rempah dan ambisi. Dan di balik ramainya perdagangan itu, Goa sedang membangun kekuatan. Bukan hanya sebagai kerajaan, tapi sebagai pusat dunia di timur Nusantara. Namun, di antara semua kapal yang datang, ada satu yang berbeda. Dan dari sanalah, cerita ini benar-benar dimulai. Namun, di antara semua kapal yang datang, ada satu yang berbeda. Kapal besar, dengan layar asing, dan niat yang tak sepenuhnya terlihat. Mereka adalah Portugis. Bukan sekadar pedagang, tapi penjelajah, pemburu kekuasaan. Goa menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tanpa sadar, pintu itu bukan hanya untuk perdagangan, tapi juga untuk perubahan besar yang tak bisa dibalik. Banyak yang bilang, bangsa Eropa datang dan langsung menjajah. Padahal kenyataannya, mereka diundang masuk. Goa bukan korban yang lemah, tapi pemain besar yang sedang bermain di panggung global. Masalahnya bukan pada kedatangan mereka, tapi pada apa yang mereka inginkan setelah diterima. Awalnya, hanya perdagangan. Lalu berubah jadi persaingan. Dan akhirnya, menjadi perang yang mengubah segalanya. Awalnya, hanya perdagangan. Portugis membawa sesuatu yang belum dimiliki Goa, senjata api, teknologi, dan akses ke dunia luar. Dan Goa menerimanya. Perlahan, hubungan itu berubah. Dari sekadar kerjasama, menjadi ketergantungan. Tanpa disadari, kekuatan yang mereka pinjam mulai mengikat mereka. Dan di saat itulah, pemain baru datang. Lebih dingin, lebih ambisius, lebih berbahaya. VOC. Selama ini kita sering mengira, penjajahan selalu dimulai dengan serangan. Padahal, seringkali dimulai dari ketergantungan. Bukan direbut, tapi dibuat bergantung. Dan saat VOC datang, mereka tidak perlu membangun dari nol. Mereka tinggal masuk ke sistem yang sudah terbentuk. VOC tidak suka berbagi. Mereka ingin monopoli. Dan Makassar adalah ancaman terbesar. Karena Goa membuka pelabuhan untuk semua bangsa, termasuk musuh VOC. Ketegangan pun naik. Dari perdagangan, menjadi tekanan. Dari tekanan, menjadi ultimatum. Dan dari ultimatum, lahirlah perang besar. Ini bukan lagi soal dagang. Ini soal kekuasaan. Dan Goa harus memilih, tunduk, atau melawan. Ini bukan lagi soal dagang. Ini soal siapa yang berkuasa. VOC menginginkan satu hal, monopoli. Dan Goa adalah penghalang terbesar. Ultimatum diberikan. Tutup pelabuhan, atau hadapi perang. Goa memilih melawan. Dan dari sanalah, Perang Makassar dimulai. Kita sering dengar cerita ini sebagai Goa versus VOC. Seolah-olah hanya dua pihak. Padahal kenyataannya lebih rumit. VOC tidak datang sendirian. Mereka datang dengan sekutu dari Nusantara sendiri. Dan disinilah sejarah jadi tidak nyaman. Perang ini bukan hanya melawan penjajah,
tapi juga sesama anak bangsa. Bukan karena gua lemah, tapi karena lawannya lebih dari satu. Lebih terorganisir, lebih strategis, dan memanfaatkan perpecahan. Dan dari situlah, VOC menang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan strategi memecah. Perang berakhir, tapi yang tersisa bukan kemenangan, melainkan luka dan pelajaran yang mahal. Perang memang berakhir, tapi luka tidak. Makassar berubah. Pelabuhan yang dulu bebas, kini dikendalikan. Kejayaan Goa perlahan memudar. Dan di balik semua itu, muncul satu nama yang terus diperdebatkan. Arung Palaka, bagi sebagian orang, dia pengkhianat. Tapi bagi yang lain, dia adalah pejuang bagi bangsanya sendiri. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Bagi Goa, dia mungkin musuh. Tapi bagi Bone, dia adalah jalan menuju kebebasan. Dan disitulah kita sadar bahwa dalam perang, setiap pihak merasa benar. Kadang, yang kita sebut pengkhianatan hanyalah pilihan untuk bertahan hidup. Kadang, yang kita sebut pahlawan adalah musuh di cerita orang lain. Sejarah tidak berubah, tapi cara kita memahaminya bisa. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu bukan cuma nonton, tapi mikir. Tulis di komentar menurut kamu, Arung Palaka itu pengkhianat atau pahlawan? Dan kalau kamu suka cerita sejarah yang penuh makna seperti ini, subscribe ke Sugeng Midang Etaken. Karena di sini, sejarah bukan cuma cerita, tapi pelajaran hidup.